Patris et Filii et Spiritus Sancti. Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya, Romo Alois Budi Purnomo PR, melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, dan selalu bahagia kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, Putramu Yesus Kristus memuji seorang perwira yang dengan rendah hati datang mencari dan mengandalkannya. Bahkan Putramu bersabda, iman yang sebesar itu belum pernah dijumpainya. Anugerailah kami iman seperti perwira yang dengan rendah hati mengandalkannya sepanjang segala masa. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita baca Injil Lukas bab 7 ayat 1-10. Pada suatu ketika, setelah mengakhiri pengajarannya kepada orang banyak, masuklah Yesus ke Kapernaum. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang amat ia hargai. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Ketika mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta agar ia datang dan menyembuhkan hambanya. Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mohon pertolongannya, katanya, "Sudah selayaknya engkau menolong dia, sebab ia mengasihi bangsa kita, dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami." Maka pergilah Yesus bersama mereka. Ketika Yesus tidak jauh dari rumahnya, perwira itu menyuruh beberapa sahabatnya untuk mengatakan kepada Yesus, "Tuan, janganlah bersusah-susah, sebab aku merasa tidak layak menerima Tuan dalam rumahku. Sebab itu aku juga merasa tidak pantas datang sendiri mendapatkan Tuan. Tetapi katakanlah sepatah kata saja, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku pun seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang, 'Pergi,' maka ia pun pergi. Atau kepada seorang yang lain, 'Datanglah,' maka ia datang. Dan jika aku berkata kepada hambaku, 'Kerjakanlah ini,' maka ia pun mengerjakannya." Mendengar itu, heranlah Yesus akan dia. Sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikutinya, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, di Israel pun iman sebesar itu belum pernah kujumpai." Setelah orang-orang suruhan itu kembali ke rumah, mereka mendapatkan hamba yang sakit itu sudah sehat kembali. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, Injil yang kita baca pada hari ini menampilkan sikap seorang perwira yang peduli kepada hambanya. Perwira ini memiliki karakter yang baik, meskipun kalau disebut perwira berarti ia bukan orang Yahudi, bukan orang Israel. Bisa jadi dia seorang Romawi yang pada waktu itu sedang menjajah bangsa Yahudi. Namun demikian disebutkan dalam Injil bahwa perwira ini baik. Perwira ini
menghargai hambanya. Bisa jadi hamba itu bukan orang Romawi, tetapi orang Yahudi, orang Israel, rakyat yang diangkat menjadi hamba. Betapapun seorang hamba biasanya tidak mendapatkan penghargaan dari tuannya. Disebut dalam Injil, dia sangat menghargai hambanya. Bahkan ketika hambanya sakit dan hampir mati, dia percaya bahwa Yesus mampu berbuat sesuatu yang baik. Yesus akan menyembuhkan dan memulihkan kesehatannya. Tetapi perwira ini merasa tidak layak untuk datang menjumpai Yesus. Maka dia mengirimkan utusan agar datang kepada Yesus dan menyampaikan apa yang menjadi harapannya. Dan kita membaca dalam Injil pada hari ini, orang-orang Yahudi pun mengapresiasi sikap perwira itu. Perwira itu diapresiasi dengan baik oleh banyak orang, karena perwira itu juga peduli kepada bangsa Yahudi, terutama terkait dengan peribadatan mereka. Itulah sebabnya dikatakan dalam Injil, orang banyak pun mendukung permohonan perwira itu dan meminta agar Yesus mengabulkan permohonannya. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, Yesus tidak hanya mengabulkan permohonan perwira itu, Yesus memuji iman perwira itu dan mengatakan, iman yang sebesar ini belum pernah kudapati di Israel. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, perwira itu merasa tidak pantas datang kepada Yesus. Bahkan juga tidak pantas kalau Yesus datang kepadanya. Inilah yang kemudian setiap kali kita kutip saat kita berdoa menjelang menerima komuni suci. Kita berseru, sesudah imam mengatakan, lihatlah inilah anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah saudari-saudara yang diundang ke perjamuan anak domba. Dan kita berdoa bersama-sama, imam dan umat berseru dan berdoa, Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, iman perwira itu menginspirasi juga doa dan ibadat kita pada saat kita merayakan Ekaristi. Kalimat yang sama yang mengungkapkan iman yang begitu besar yang dipuji oleh Yesus, kita ulangi. Maka kalau kita sungguh-sungguh menghayati doa itu, Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Kalau doa itu sungguh kita hayati dan kita datang kepada Yesus menyambut tubuhnya dalam rupa roti suci, komuni suci, Ekaristi, kita pun akan disembuhkan oleh Yesus, jiwa dan raga kita. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita saling mendoakan agar kita diberi rahmat, kerendahan hati seperti perwira itu dengan iman yang besar, mengandalkan Yesus di dalam kehidupan kita. Ibu Maria selalu mendoakan kita, Bapak Yusuf merestui kita dengan keheningannya. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat, tanpa sambat, selalu bahagia kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, Shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya.
Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis. Berkah dalam